Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Murti, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 213111013. Indikator pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem peredaran darah. Pertama, pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh, dan sebaliknya. Yang kedua, organ-organ pada sistem peredaran darah. Pertama, jantung. Jantung merupakan bagian tubuh manusia yang terletak dalam rongga dada sebelah kiri atas diafragma. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Jantung sendiri terbungkus oleh perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panistalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Selain itu, jantung juga memiliki 2 katup, katup anterioventrikuler atau valvula bicuspidalis yang selama sistole atau penguncupan jantung akibat kontraksi otot jantung. Satu lagi adalah katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonalis, berbentuk seperti bulan sabit yang fungsinya mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis ke bilik kiri selama diastole atau pengunduran otot jantung waktu pengisian kembali jantung oleh darah. Berikut merupakan gambar dari jantung manusia. Yang kedua, pembuluh darah. Pengertian pembuluh darah. Selain jantung untuk memompa darah, diperlukan juga pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yuk simak penjelasan berikut untuk mengetahui hubungan ketiga pembuluh darah yang satu dengan yang lainnya. Pembuluh darah yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung atau yang arahnya meninggalkan jantung disebut dengan pembuluh darah nadi atau arteri. Arteri yang mengandung darah kaya akan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut nadi besar atau aorta. Aorta ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang inilah yang disebut kapiler. Pembuluh darah yang kedua keluar dari bilik kanan atau ventrikel kanan, membawa darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru, disebut arteri pulmonalis. Kemudian pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atas membawa darah dari tubuh bagian atas, misalnya kepala dan lengan. Pembuluh balik bawah membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kedua pembuluh vena cava superior atau inferior bermuara ke serambi kanan jantung atau atrium kanan, membawa darah kaya karbon dioksida. Sedangkan vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian serambi atau atrium kiri jantung. Kemudian, vena merupakan pembuluh berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup untuk mencegah darah agar tidak berbalik arah. Pembuluh vena ini mudah dikenali karena terletak dekat permukaan kulit yang biasanya terlihat berwarna kebiruan. Pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena disebut dengan kapiler. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel alias dapat ditembus partikel.
sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya yang hanya berupa selapis sel. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Di pembuluh kapiler inilah juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Berikut merupakan gambar pembuluh darah pada manusia.